Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia, saduqarimulakum nasroh, akhbaruwaki bimadifikasi halian. Ma'akum sofa mafuzusina menidubikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, tim kuasa hukum pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara dan Solihin Iqbal Daud Hutapea akan melakukan upaya hukum atas pelanggaran black campaign dan perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan paslon lain terhadap kliennya. Iqbal mengungkapkan perbuatan framing secara masif oleh paslon lain untuk memfitnah paslon Heri Solihin yang dilakukan melalui akun media sosial maupun opini publik di beberapa media sudah sangat menyakiti hati kliennya. Oleh sebab itu, pihaknya menyatakan bahwa saat ini situasi dan kondisi pemilihan kepala daerah Kota Bekasi sedang tidak baik karena banyak black campaign yang terjadi. Tim kuasa hukum Heri Solihin akan melaporkan akun-akun tersebut ke pihak yang berwajib atas dugaan pelanggaran undang-undang. Pertama, Pasal 310 Pidana, Pasal 13 KUHP, Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1, Undang-Undang ITE Pasal 12 Ayat 1, Undang-Undang ITE Pasal 29, Undang-Undang Fidusia Nomor 44, Pasal 4. Iqbal mengemukakan pihaknya akan mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah maraknya black campaign yang menyerang paslon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 1 Heri Solihin. Berita selanjutnya, kelompok pemuda yang tergabung dalam Relawan Bekasi 43 resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 3, Tri Adianto dan Abdul Haris Bobiho pada Senin 18 November 2024. Deklarasi ini menunjukkan semangat generasi muda Kota Bekasi untuk terlibat aktif dalam perpolitikan daerah. Ketua Relawan Bekasi 43, Ivan Helvansyah Sitompul menyatakan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk ikut menentukan arah pembangunan. Ia juga mengingatkan generasi Z agar tidak bersikap apatis terhadap isu-isu politik. Kelompok relawan ini menurut Ivan melibatkan pemuda dari seluruh 12 kecamatan di Kota Bekasi. Mereka berkomitmen untuk menyosialisasikan program dan visi misi paslon nomor 3 dengan pendekatan modern yang relevan bagi kaum milenial. Selain itu, Ivan berharap masyarakat Kota Bekasi lebih bijak dalam memilih pemimpin yang akan membawa kota ini maju selama 5 tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa pengalaman Tri Adianto sebagai pemimpin menjadi bukti kerja nyata yang tidak bisa diabaikan. Berita selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi menggelar seminar bertajuk Implementasi Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara yang berlangsung pada Selasa 19 November 2024 di Graha Hartika Ulansari. Acara dimulai pukul 13 hingga 17 dengan tujuan membahas lebih dalam bagaimana fatwa-fatwa MUI dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Dalam sambutannya, Kiai Haji Mi'an Syamsuri selaku Ketua Umum MUI Kota Bekasi menyatakan bahwa implementasi fatwa MUI di Indonesia belum berjalan dengan lancar. Beberapa fatwa bahkan belum mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Salah satu contoh yang sering menimbulkan pro dan kontra adalah fatwa MUI mengenai hukum salam lintas agama yang masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. PJ Wali Kota Bekasi melalui perwakilannya Dr. Inayatullah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya seminar ini. Dalam sambutannya, Inayatullah menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan pemerintah untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam pemerintahan. Narasumber seminar ini terdiri dari tokoh-tokoh ulama dan akademisi terkemuka. Di antaranya Dr. M. Amin Suma, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Dr. Haji Amir Syah Tambunan. Berita selanjutnya, fatwa MUI tentang salam lintas agama haram. Banyak pejabat tetap menggunakannya. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya, Sofa Mafuzusina.
Berita selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia se-Jabodetabek mengadakan acara implementasi fatwa MUI dalam berbangsa dan bernegara. Acara ini di Graha Hartika di Jalan Kemakmuran Margajaya, Kota Bekasi pada Selasa 19 November 2024. Acara ini juga dimulai pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis selaku Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah PPMUI menyampaikan tentang tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan dakwah Islam di Indonesia, regulasi atau larangan terkait dakwah dan bagaimana pemerintah mengatur kebebasan dakwah di negara Indonesia. Ia juga menyampaikan bagaimana pengaruh media sosial terhadap dakwah Islam dan sejauh mana fatwa MUI mempengaruhi kebijakan dakwah di Indonesia. Ia menjelaskan dengan sangat rinci dan jelas. Demikian juga dalam pengucapan salam lintas agama yang salah kaprah diucapkan pejabat Indonesia. Mengakhiri berita pada hari ini, Buya Haji Amir Syah Tambunan memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya fatwa dalam kehidupan berbangsa pada acara sosialisasi literasi yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Dalam wawancara eksklusif, Amir Syah menekankan perlunya pendekatan berbasis pengetahuan untuk menghargai dan mengimplementasikan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan para ulama. Amir Syah menjelaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap fatwa sangat penting dalam memperkuat hubungan antara nilai-nilai agama dan semangat nasionalisme. Ia menegaskan bahwa fatwa bukan hanya sekedar pedoman agama, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kehormatan moral dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat. Amir Syah Tambunan juga menggarisbawahi 2 poin penting dalam pidatonya. Pertama, ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kedua, Amir Syah menekankan peran fatwa sebagai instrumen otoritatif yang dikeluarkan oleh para ulama dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan, termasuk masalah moralitas, kehormatan, dan kebangsaan. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Safa Mahfuzusina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.